رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Tetap semangat dan tetap menjalankan puasa Ramadan ya. Tetap semangat menjalankannya. Ustadz akan mencerita tentang Abdullah bin Jahsy. Apakah adik-adik pernah dengar siapa itu Abdullah bin Jahsy? Baik, mari kita akan bercerita tentang Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut atau yang pertama kali yang bersama Rasulullah SAW. Dan beliau adalah orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan Abdullah bin Jahsy adalah saudara dari Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi SAW dan termasuk ummahatul mukminin. Ketika itu Abdullah bin Jahsy ini bersama saudaranya atau bersama temannya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan yang pertama kali berangkat ke Madinah adalah Abu Salamah. Sedangkan Abdullah bin Jahsy orang yang kedua berangkat ke Madinah. Abdullah bin Jahsy ini bersama keluarganya dan anak-anaknya, istri-istrinya berangkat menuju ke Madinah. Dan Abdullah bin Jahsy adalah keluarga atau kabilah yang Islam, keluarga kabilah yang Islam yang kuat imannya, yang kuat dalam kokoh dalam masalah imannya. Ketika itu hijrahlah Abdullah bin Jahsy menuju Madinah, dan Utbah mendatangi sebuah kampung namanya kampung Bani Jahsy. Kemudian dia mencari di sana, ternyata kampung tersebut kosong, tidak ada orang sedikit pun. Dan bertanyalah Abu Jahal, memegang rumah tersebut. Datanglah Abu Jahal masuk ke rumah Abdullah bin Jahsy dan menghancurkan barang-barang Abdullah bin Jahsy. Kemudian Rasulullah SAW, apakah kamu rela ketika rumah kamu, ataupun apakah kamu takut Allah janjikan kepada kamu surga? Maka kata Abdullah bin Jahsy, ya. Nah setelah itu Abdullah bin Jahsy adalah orang yang tidak mencicipi rasanya manisnya ketika dalam masuk Islam. Dan dia ketika di Mekah, dia selalu disiksa oleh orang-orang pemuka Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mengutus 8 orang yang sangat kuat menjadikan komandan. Salah satunya di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dua orang ini adalah orang yang sangat kuat dalam menahan lapar dan sangat kuat dalam menahan haus. Kemudian Rasulullah menyuruh atau mengutus Abdullah bin Jahsy pergi ke suatu kampung namanya Nakhlah, antara Taif dengan Madinah, Taif dan Mekah. Nah setelah itu diberikanlah surat oleh Rasulullah SAW. Sebelum berangkat, Abdullah bin Jahsy diberikan surat oleh Rasulullah SAW. Dan setelah 2 hari barulah dibuka surat tersebut. Rasulullah SAW dalam isi surat tersebut adalah, janganlah kalian berhenti selama 2 hari, ikutilah terus sampai ke desa namanya Nakhlah, antara Taif dengan Mekah. Setelah sampai di sana, Abdullah bin Jahsy mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan berdakwah di sana, mengikuti apa yang dibicarakan oleh pemuka Quraisy. Jadi Nabi SAW mengutus Abdullah bin Jahsy untuk mengikuti atau memata-mati apa yang dilakukan oleh orang Quraisy di sana. Nah setelah itu sampai di sana adalah Abdullah bin Jahsy membunuh orang-orang pemuka Quraisy. Dan setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah, dan seterusnya. Artinya di situ adalah bulan yang haram ya ketika kita dalam berperang. Nah setelah sampai di situ, Abdullah bin Jahsy adalah yang dijuluki oleh Rasulullah SAW adalah orang yang dipanggil Amirul Mukminin ya.
Jadi sangat banyak keutamaan Abdullah bin Jahsy. Selain disebut dengan Amirul Mukminin, dia juga adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama dalam masuk Islam. Nah, setelah itu Abdullah bin Jahsy diamanahkan oleh Rasulullah SAW menjadi seorang komandan, ya, menjadi seorang komandan pada perang Badar dan juga menjadi komandan pada perang Uhud. Jadi Abdullah bin Jahsy adalah orang yang sangat kuat dan sangat berani. Jadi adik-adik sekalian, dari kisah Abdullah bin Jahsy ini adalah beliau adalah orang yang sangat kuat dan sabar ketika menghadapi orang-orang Quraisy. Jadi kita sebagai seorang muslim, adik-adik anak-anak yang soleh yang ada di rumah, kita mesti sabar kita menghadapi ujian. Jadi Abdullah bin Jahsy saja yang sudah disiksa oleh orang-orang Quraisy, dia tetap sabar atas keislamannya. Dan kita juga mesti sabar atas apa yang kita misalkan sabar dalam berpuasa dari pagi sampai sore hari, sabar ketika kita ada yang menjelekkan kita, sabar ketika kita diolok-olok, semuanya mesti sabar seperti itu. Jadi kita mesti sabar karena sabar ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع